bisa menerima wisatawan karena ini adalah wisata alam. Tentu dengan SOP-SOP yang akan dikoordinasikan secara teknis, terutama untuk bisa mencapai sunrise di Seruni 1, barangkali memang harus ada pengetatan di sisi di mana pengunjung memang biasanya padat di titik itu. Berikutnya Pak Presiden, kami ingin melaporkan kinerja perdagangan barang dan jasa. Kami ingin melaporkan bahwa sebetulnya Jatim pada saat pandemi ini pun masih berkontribusi 20,70% secara nasional. Kami ingin melaporkan bahwa nilai ekspor perdagangan dalam negeri Jawa Timur pada triwulan 1 sebesar 39,15 triliun. Kami melaporkan Pak Presiden bahwa kami memang memaksimalkan untuk melakukan misi dagang antar provinsi. 16 provinsi di Indonesia Timur logistiknya sangat banyak tergantung dari Jawa Timur. Oleh karena itu kami sangat menjaga apakah produksi padi, produksi telur, produksi ayam, produksi daging yang 16 provinsi Indonesia Timur sangat banyak tergantung dari Jawa Timur, kami sangat menjaga itu. Nah, dalam pandemi Covid kami melakukan misi dagang secara virtual. Kami ingin melaporkan kalau misalnya 39,15 triliun per triwulan, maka di akhir Desember ini kemungkinan kami hanya bisa mencapai 156,6 triliun. Ini kalau dibanding dengan tahun lalu kita bisa mencapai 185,7 triliun, maka dibutuhkan tambahan transaksi 29,1 triliun. Jikalau koordinasi dengan tim perekonomian di pusat bahwa apa yang menjadi mandat dari Bapak Perpres 80 tahun 2019 itu bisa kami lakukan, maka harapan kami kekurangan 29 triliun itu kita bisa dapatkan support dari nilai transaksi perdagangan yang lainnya. Berikutnya izin Pak Presiden, kinerja ekspor dan impor non-migas Jawa Timur. Kami ingin melaporkan bahwa di tengah pandemi COVID-19, kinerja ekspor non-migas Jawa Timur periode Januari sampai Mei 2020 justru meningkat 1.800% Bapak, year on year. Dari defisit 0,07 miliar menjadi surplus 1,21 miliar. Golongan barang yang menjadikan turut mendongkrak ekspor non-migas di saat pandemi Covid adalah perhiasan atau permata yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 24,23%. Jadi 24,23% terhadap total ekspor non-migas. Ini terutama adalah ekspor perhiasan ke Swiss, perhiasan emas terutama. Kemudian kami ingin melaporkan pertumbuhan dan struktur PDRB Jawa Timur. Kami sebetulnya termasuk industrial province, 30,74% adalah sektor industri, 18,31% adalah sektor perdagangan. Nah, PDRB Jawa Timur kontribusi secara nasional triwulan 1 di saat pandemi ini 14,93%. Kami juga ingin melaporkan Pak Presiden, inflasi Jawa Timur alhamdulillah juga tetap di bawah nasional seperti pada tahun 2019 yang lalu. Izin ini yang kami laporkan bahwa 16 provinsi Indonesia Timur sebagian besar logistiknya sangat tergantung dengan Jawa Timur, maka kami sangat menjaga dari produksi padi kita. Saat ini kita sebetulnya surplus 2,1 juta, kemudian kalau total sampai dengan Desember kita surplus 3 juta. Inilah yang harus kita jaga ketika Bapak berikan arahan supaya melakukan percepatan masa tanam di musim kemarau. Kami langsung melakukan koordinasi secara virtual. Setelah itu kami juga turun ke lapangan secara terbatas. Kami ingin pastikan bahwa masa tanam sudah bisa dimulai sebelum musim kemarau datang. Berikutnya perkiraan ketersediaan bahan pangan di tahun 2020 ini kami surplus beras, kami surplus telur, kami juga surplus daging ayam ras, kami juga surplus daging sapi. Ini sebenarnya surplus kami cukup besar. Ini disupport oleh Balai Besar Inseminasi Buatan yang ada di Singosari. Ini adalah UPT-nya Kementerian Pertanian yang hari ini sebetulnya sudah menyiapkan sangat banyak program training yang diikuti oleh masyarakat dari luar negeri. Oleh karena itu kami sudah meminta beberapa gubernur untuk ikut mengirimkan tim agar di-training di Balai Besar Inseminasi Buatan. Ini yang kami bisa maksimalkan. Barangkali suatu saat kita lebih terukur untuk mengukur bagaimana swasembada daging di Indonesia bisa kita siapkan lebih komprehensif. Itu juga yang kami lakukan ketika kami melakukan misi dagang ke berbagai provinsi. Berikutnya adalah ketersediaan jagung. Kami surplus 1,8 juta ton hari ini, kemudian cabai rawit dan seterusnya. Berikutnya adalah kontribusi peternak
nasional kami di peringkat 1 20%, kemudian telur kami 29% support secara nasional, dan susu kami support 57% secara nasional. Ini hal yang seringkali kami sampaikan supaya kita pada saat pandemi ini tidak akan berefek pada angka stunting terutama, Bapak. Berikutnya kami ingin laporkan Pak Presiden, tentu ada hal yang menjadi dampak dari COVID-19 bahwa ada PHK. Catatan yang sampai kepada kami per 12 Juni kemarin, sebetulnya yang ter-PHK tercatat 6.924 pekerja, kemudian ada yang dirumahkan 41.000, jadi total 50.379. Ini yang kami berharap berseiring dengan kemungkinan akan bisa dilakukan percepatan penumbuhan sektor usaha, maka dampak dari mereka yang dirumahkan akan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Berikutnya kami ingin sampaikan hal yang terkait dengan COVID-19, izin Pak Presiden. Per hari kemarin memang kasus positif masih 183. Ini masih terbanyak di Indonesia. Tapi kami juga mensyukuri bahwa per hari kemarin ada 241 orang yang sembuh baru. Ini dari proses pelayanan COVID-19 di Jawa Timur, ini kategori yang tertinggi proses penyembuhan, dan secara prosentatif 31,47%, ini juga adalah persentase tertinggi kesembuhan. Ini yang harus menjadi warning kami semua, izin Pak Presiden, bahwa memang percepatan penularan COVID-19 ini luar biasa. Kalau menurut data ukur di dunia pun dari 4 juta menjadi 8 juta itu 17 hari. Di Indonesia 20.000 menjadi 40.000 kasus itu dalam waktu 28 hari. Di Jawa Timur 4.000 menjadi 8.000 kasus itu dalam waktu 14 hari. Ini yang juga terus kami lakukan kewaspadaan di semua lini. Berikutnya izin untuk menyampaikan sebaran kasus di Jawa Timur. Dari 10.282 tertinggi memang adalah di Surabaya 48,3%, berikutnya Sidoarjo, Gresik, dan kabupaten kota lainnya 34%. Kami ingin matur terkait dengan attack rate. Attack rate ini menjadi bagian penting untuk membangun kewaspadaan bahwa secara nasional 17,8, Provinsi Jawa Timur 25, Surabaya 189, Surabaya Raya 105 per 100.000 jumlah populasi. Berikutnya arahan Pak Presiden bagaimana kemudian tracing ini bisa lebih masif. Ini adalah posisi kemampuan masing-masing kabupaten kota dalam melakukan tracing. Izin Pak Presiden, sebetulnya kami sudah sempat mendapatkan satu kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni sebetulnya rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86%. Tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 kemarin, rate of transmission-nya menjadi 1,08%. Jadi misalnya Surabaya Raya sudah sempat di bawah 1 sampai dengan 6 hari. Surabaya sendiri di bawah 1 sempat sampai 6 hari. Sidoarjo di bawah 1 sempat 8 hari. Gresik di bawah 1 sempat 6 hari. Hari itu kami sudah merasa bahwa kita tunggu sebentar lagi, 8 hari lagi, kalau terus di bawah 1 kita sudah siap masuk pada new normal. Tapi akhirnya kemudian himbauan kami pada saat Lebaran supaya silaturahim secara virtual dan seterusnya itu tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal bihalalnya nanti secara digital saja ternyata dianggap kurang afdol. Maka kita bisa melihat, izin Pak Presiden, jadi dari beberapa hal yang antara lain temuan dari IKA FKM UNER adalah bahwa di tempat ibadah yang aktif masih 81,7%, yang tidak menggunakan masker 70,6%, kemudian yang tidak physical distancing masih 64,6%. Pasar tradisional, izin Pak Presiden, meskipun kami juga sudah membagi masker berkali-kali, kami juga minta untuk menggunakan face shield, tapi masih 84,1% tidak menggunakan masker, 89% masih belum physical distancing. Dan kemudian tempat cangkruan masih ada 72,5% yang aktif, yang 88,2% tidak menggunakan masker, 89% mereka tidak physical distancing. Pada posisi seperti inilah yang menjadikan kemudian munculnya klaster-klaster baru, terutama di titik-titik yang terkait dengan potensi kerumunan massa itu berasal. Berikutnya izin Bapak Presiden, seiring dengan Inpres terkait dengan refocusing, ada 2,384 triliun anggaran yang kami lakukan untuk bisa memberikan layanan baik mulai promotif, preventif, tracing, kuratif maupun dampak
dampak sosial ekonomi pasca COVID. Izin berikutnya beberapa hal yang kami lakukan bersama Forkopimda antara lain adalah ada 1.509 kampung tangguh yang kami berharap bahwa kampung tangguh ini akan bisa menjadi bagian dari ketahanan kita di lini paling bawah. Tidak sekedar pada saat COVID, tidak sekedar untuk bisa mengantarkan new normal, tetapi ini menjadi penting untuk bisa membangun ketahanan dari lini yang paling bawah karena basisnya adalah RW. Dengan demikian kami berharap kampung tangguh yang sekarang sudah diinisiasi untuk menjadi pesantren tangguh ini menjadi referensi juga bagi pasar tangguh dan seterusnya. Harapan kami adalah ini akan menjadi referensi bagi ketangguhan dan ketahanan kita secara nasional. Izin Bapak Presiden, demikian yang kami laporkan, dan bersama kami juga ada Bupati, Wali Kota bersama Forkopimda, juga rumah sakit rujukan COVID, ada 99 rumah sakit rujukan dan 1 rumah sakit lapangan, dan mereka ada juga bergabung pengusaha APD, mereka yang memberikan support. Pada awal kami sangat membutuhkan APD bagi tenaga medis, baik tenaga dokter maupun tenaga perawat. Dan kami juga menyampaikan terima kasih Pak Presiden, informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak berkenan akan menunjuk Pak Pangkogap Wilhan II untuk menjadi koordinator dari Rumah Sakit Darurat Lapangan, dan tentu adalah untuk mengendalikan seluruh proses pemutusan mata rantai COVID-19 di Jawa Timur. Demikian Bapak, terima kasih, dan selanjutnya izin mohon berkenan Bapak, kami akan menambahkan laporan terkait dengan langkah-langkah kuratif kami di Jawa Timur. Demikian Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahfud MD, yang saya hormati Bapak Menko PMK Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Effendi, yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Wisnu Tama, yang saya hormati Bapak Menkes, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agus Purwanto, yang saya hormati Bu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang saya hormati Bapak Kepala BNPB Republik Indonesia, Bapak Letjen TNI Doni Monaldo, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Estianto Dardak, yang saya hormati Bapak Pangkol Wilhan II, Bapak Marskal Madia TNI Imran Batirus, yang saya hormati Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Majen TNI Widodo, yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Irjen Polisi Dr. Muhammad Adil Imran SIK MSI, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Heru Cahyono, yang saya hormati Bapak Pangkol Wilhan II, Bapak Laksamana TNI Heru Kustanto SEMM, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini. Sesuai dengan tugas yang diberikan pada kami sebagai Ketua Gugus Kuratif Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur untuk melaksanakan pengendalian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, kami melakukan 3 metode untuk pengendaliannya, yaitu tes masif, tracking, kemudian treatment. Tes yang kami lakukan berupa tes laboratorium utamanya, yaitu rapid test dengan PCR dan TCM. Kemudian trackingnya, kita lakukan tracking, kita bentuk hunter tim hunter COVID yang bekerja dari gugus tugas provinsi ke kabupaten-kabupaten. Kemudian kita lakukan treatment dengan pengembangan, ada 99 rumah sakit rujukan, ada rumah sakit lapangan, kemudian ada beberapa ruang isolasi. Kami laporkan Bapak Presiden, sampai hari ini kami telah melakukan rapid test sebanyak 465.149.000, kemudian dilanjutkan dengan PCR sebanyak 53.503, kemudian TCM sebanyak 16.051.
Di Jawa Timur juga ada 99 rumah sakit dengan tempat tidur 13.957. Kemudian tenaga kesehatan yang kita dedikasikan untuk melayani ini sebanyak 23.327. Dokter penanggung jawab utama sebagai penanggung jawab untuk pelayanan COVID itu adalah dokter spesialis paru-paru. Kemudian dokter spesialis paru-paru di Jawa Timur jumlahnya 191, kemudian dokter penyakit dalam sebanyak 397 yang terlibat di dalam pelayanan itu. Kemudian kalau ada kegawatan oleh dokter intensivis, yaitu dokter intensivis adalah dokter anestesi. Kami ingin menyampaikan beberapa kajian-kajian yang sudah kami lakukan untuk rumah sakit lapangan tadi sudah disajikan oleh Ibu Gubernur yang insya Allah nanti akan dikomandani oleh Bapak Pangkopidan II. Terima kasih dengan tempat tidur yang bisa diekstend sampai 500 tempat tidur. Hasil kajian kami memang pada awal-awalnya recovery rate kami lumayan bagus, kemudian ada penurunan pada awal-awal bulan April, Mei, kemudian Alhamdulillah mulai tanggal 20 Juni ini, mulai tanggal 6 Juni mulai meningkat. Jadi angka kesembuhan kita atau yang disebut dengan case recovery rate mulai meningkat. Di provinsi ini sekarang angkanya 31,53. Kemudian angka kematian cenderung menurun, Bapak Presiden. Jadi pada awal-awalnya memang agak tinggi, hari-hari ini grafiknya mulai linear. Jadi case fatality rate kita di Jawa Timur 7,47. Memang lebih tinggi dari nasional, tapi kami optimis ini grafiknya landai. Kami melihat ada beberapa daerah yang mendapat perhatian khusus. Nomor satu adalah Surabaya Raya atau kota Surabaya ini dengan case fatality rate-nya 7,44 dengan case recovery rate 37,7. Jadi memang pada awal-awal bulan 5 bulan Mei itu terjadi kenaikan, tetapi pada awal-awal bulan Juni ini terjadi kenaikan case recovery rate yang cukup menggembirakan di Surabaya dan case fatality rate-nya juga cenderung menurun. Ya, Alhamdulillah. Demikian juga polanya di Sidoarjo. Ini pada awal-awal Mei akan lebih tinggi angka kematiannya, case fatality rate. Tapi Alhamdulillah ini mulai tanggal awal-awal bulan Juni meningkat terus case recovery rate-nya, sehingga saat ini case recovery rate-nya lebih tinggi daripada case fatality rate-nya. Alhamdulillah. Demikian juga dengan di daerah Gresik, memang case fatality rate-nya di daerah Gresik lebih kecil daripada untuk case fatality rate-nya lebih tinggi daripada di daerah Sidoarjo, tapi kumulatif case-nya lebih kecil. Untuk case recovery rate-nya juga lebih kecil 14,42, tetapi trennya naik. Demikian yang kami laporkan Bapak Presiden dan Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya kesimpulannya walaupun case-nya naik, tetapi angka kesembuhan di Jawa Timur juga naik signifikan dengan angka kematian yang cenderung landai atau menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum